Keberanian yang penuh iman membawa kita penuh kedamaian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kita takut pasti karena kita punya ketakutan untuk dihukum. Nanti begini, nanti begitu, makanya kita takut. Tapi justru dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Begitu dalam bacaan pertama, kita dengar Rasul Yohanes, suratnya yang pertama. Artinya, kasih Allah justru membuat kita disempurnakan, dikuatkan, dibuat damai. Kita merasa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Dan inilah yang dialami oleh para murid. Tuhan tahu apa yang kita alami. Kita memang seringkali bingung, takut, serba salah. Tuhan pun mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan kita harus percaya bahwa Dia ada selalu di antara kita, bersama dengan kita. Para murid yang sudah berulang kali, bahkan baru saja menerima mujizat peristiwa roti yang dilipat gandakan itu, mereka pun belum mengerti bahwa Tuhan Yesus selalu ada di antara mereka. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengenal mereka. Maka dari itu, kita juga diajak untuk berdoa. Penuh iman dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dengan kita berdoa. Beberapa hari yang lalu ketika saya menghadiri tahbisan, ada setelah misa pertama, seorang anak mendekati saya. Saya paling takut karena nanti saya bingung jawabnya dan saya nggak ngerti. Tapi saya kira-kira sudah tahu meskipun dia datang kepada saya, dia tahu karena saya ikut konselebrasi, saya seorang imam dan dia mendekati saya dan dia bawa rosarionya. Lalu saya takut nih mau apa nih. Saya ajak frater, saya bilang dia mau apa itu, saya coba kamu dengerin deh. Lalu dia minta blessing, berkat. Oh ya, saya udah tahu kira-kira yang minta berkat. Dia percaya anak ini bahwa dia juga ingin terus berdoa bersama dengan Tuhan dan Bunda Maria. Lalu saya berdoa, saya berkati dalam bahasa Inggris. Lalu frater saya bilang, Romonya belum bisa bahasa. Jadi ya, dia pakai bahasa Inggris ya. Lalu anak itu selesai, dia penuh sukacita, dia berkati, dan dia juga rosarionya dia berkati. Lalu frater itu bilang sama saya, wah anak itu senang sukacita tuh, baru diberkati rosarionya dan dia. Apa yang dikatakan oleh frater secara spontan buat saya menjadi suatu sukacita. Bahwa Tuhan dalam segala keterbatasan selalu hadir menyertai kita. Meskipun banyak sekali yang saya nggak mengerti, banyak sekali yang juga harus saya coba untuk mengerti, hanya bisa tersenyum, oh ya kadang-kadang tahu, kadang-kadang nggak tahu, banyak sekali tantangan. Tapi justru bersama dengan anak ini, ya saya merasakan Tuhan juga hadir. Tuhan juga membuat saya menjadi kuat ketika juga kita banyak kebingungan, banyak ketakutan, tidak terasa, tapi pasti Tuhan itu ada. Dan apa yang dikatakan frater itu rupanya benar. Tidak lama 1-2 menit kemudian anak itu datang kembali dan bawa barang rohani yang lain dan minta berkat lagi sama saya. Saya kembali merasakan Tuhan itu juga hadir. Ketika kita
merasa hampa, merasa sepi, merasa bingung, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita juga mau menyapanya, mau untuk menerimanya, dan juga mau Tuhan kita berikan kepada, justru kasih Tuhan menyempurnakan segala-galanya. Untuk itulah, maka marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini, Tuhan yang selalu menampakkan dirinya dalam setiap kehidupan kita. Entah ketika kita lapar, bacaan yang kemarin, entah ketika kita juga takut dalam bacaan hari ini, entah dalam juga keadaan bencana, dalam keadaan yang tidak bisa kita pikirkan, dalam keadaan yang tidak kita mengerti. Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk kembali bersama dengan orang-orang yang juga sudah malam untuk kembali ke Betsaida, jalan duluan. Tiba-tiba angin sakal datang. Ya, juga tidak kita mengerti. Saya selalu melihat peristiwa-peristiwa dari hal-hal yang kecil selalu ada berkatnya. 2 hari yang lalu, ya ada gempa di sini. Saya habis kuliah hari Senin kalau nggak salah itu, lalu turun mau berdoa ke kapel. Karena doa sore saya sudah agak terlambat karena selesainya kuliah terlambat. Baru turun dari lift, masuk pintu kapel, saya buka, kok pintunya justru dia goyang-goyang, saya udah tutup, kok dia bunyi terus, goyang terus, saya kebingungan. Saya lihat mereka tetap terus berdoa, tapi lihat ke saya juga merasakan ini kayaknya gempa, soalnya kok ini pintunya goyang-goyang terus, dan saya juga merasa ini, saya pikir saya yang salah, saya nggak tahu, karena biasanya kalau gempa bumi itu biasanya HP bunyi, tapi kalau ini nggak bunyi HP-nya, yang lalu-lalu itu bunyi saya. Jadi saya pikir itu bukan gempa bumi. Lalu setelah selesai doa sore, pada waktu makan, seorang romo tanya sama saya, yang lagi-lagi saya juga bingung. Dia tanya berulang kali, saya baru mengerti, oh tanyanya itu, apakah di Indonesia ada juga gempa? Lalu romo yang sebelah bilang, ya banyak lah, karena banyak gunung berapi. Tapi awal mulanya saya juga nggak ngerti apa yang dia tanya. Lagi-lagi ya, semuanya penuh dengan keterbatasan. Tapi apa yang mau saya ceritakan di sini, saya nggak habis pikir kalau misalnya itu gempa bumi pada waktu saya ada di lift, itu kayaknya cuma 5-6 langkah saya keluar dari lift. Saya juga bingung mau apa. Pasti ada ketakutan sendiri juga. Yang pasti saya lihat dari peristiwa ini, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, menyertai setiap langkah-langkah kita. Ketika kita takut, tidak mengerti, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Kalau kita percaya, kalau kita mau dekat dengan Dia, dan kita akhirnya dengan kasih-Nya menyempurnakan kita, membuat kita damai dan bahagia. Marilah kita satukan semua harapan-harapan kita kepada Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kita sampaikan doa-doa intensi-intensi kita pada hari ini. Kita berdoa untuk hari ulang tahun pernikahan Bapak Thomas Hendry Wijaya T dan Ibu Elvi yang ke-31. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberikan kebahagiaan dalam keluarga dan tetap saling mencintai dan setia dan memberkati semua karya dan usaha mereka. Dan juga untuk mohon rahmat kesembuhan untuk Ibu Kui Kim Liu, semoga diberikan yang terbaik untuk mohon kesembuhan, mujizat Tuhan. Dan juga untuk semua orang-orang yang menitipkan doa-doanya kepada kita, yang sedang sakit khususnya, juga untuk Ibu Vivi yang operasi, agar operasi semuanya berjalan lancar dan dipulihkan, disembuhkan, dan juga untuk Yeni Toardi agar diberi kekuatan dan disembuhkan dari segala penyakit, Ibu Imakulata Suharti, anak Raul Sugiarto, dan semua orang yang sedang menjalani kemoterapi, Gustina Warike, Esther Avandi, Mila Avandi, dan Katarina Patuo,
semoga disembuhkan dan diberikan mujizat Tuhan, dan juga untuk Grace Veronica diberikan mujizat Tuhan untuk mohon kesembuhan, dan juga untuk kesembuhan dan pemulihan pada Timothy Radcliffe, Suster Jen Irwan, dan Suster Marieta, dan juga untuk arwah-arwah orang beriman, Bapak Eduardus dua yang panggilan semalam, semoga diampuni dosanya, diterima di rumah Bapa, dan diberikan ketabahan, sabaran keluarga yang ditinggalkan. Dan juga untuk semua keluarga kita, sanak saudara kita, para imam rohaniwan-rohaniwati yang telah mendahului kita, dan juga para keluarga Dominikan yang sudah dipanggil Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang masih ada di penyucian, semoga mereka semua diampuni dosanya dan diterima dalam kerajaan surga. Semua doa-doa ini, harapan-harapan kita ini, intensi-intensi kita ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, serta intensi-intensi kita pribadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.